warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Muslimin dan muslimat, wal musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari, para penuntut ilmu dan para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan serta kemudahan dalam menjalankan kebaikan dan ketaatan. Bersyukur kepada Allah masih dibukakan pintu-pintu amal saleh, masih diberikan berbagai macam pintu-pintu kebaikan untuk bisa kita kerjakan. Semoga pintu itu bisa kita lakukan dengan baik, pintu kebaikan itu bisa kita manfaatkan sebagai bentuk bekal kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga seluruh ketaatan kita Allah terima, Allah jadikan dalam timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Salawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khafilah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang perkara yang membatalkan tauhid dan menguranginya. Sudah kita bahas pada pagi kemarin tentang pembagian bahwa lawan daripada tauhid adalah syirik. Ya, syirik adalah pembatal tauhid. Yang kedua adalah an-nifaq, juga merupakan pembatal tauhid, kemunafikan. Ya, kemudian kekufuran dengan segala bentuknya, kesyirikan dengan segala bentuknya, begitu juga dengan an-nifaqul akbar dengan segala jenis dan bentuknya. Pada pagi kemarin sudah kita jelaskan bahwa syirik terbagi kepada tiga: syirkun akbar, syirik besar, wa syirkun asghar, syirik kecil, wa syirkun khafi, dan syirik yang halus, tersembunyi, atau syirik yang kita sangat khawatir, bahwa sangat takut kalau syirik itu terlaksanakan oleh kita atau terbuat oleh kita, karena memang syirik itu sangat tipis sekali dan tidak sangat halus sekali. Nah, syirik besar itu sudah kita jelaskan ada 4 jenis. Jadi syirik bagi kepada 3: akbar, asghar, khafi. Syirik besar 4 jenis pula: syirkud da'wah, syirik dalam doa; syirku an-niyah, syirik di dalam niat; yang ketiga syirku at-ta'ah, syirik di dalam ketaatan; yang keempat syirkul mahabbah, syirik dalam cinta. Masing-masing sudah kita sebutkan dalil dan sudah kita sebutkan contohnya. Syirik kedua, syirik kecil, contohnya adalah ar-riya. Dalilnya firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Nah, yang ketiga syirkun khafi. Ya, syirkun akbar, syirkun asghar, syirkul khafi. Syirkul khafi itu seperti yang disebut oleh Nabi SAW dalam
sabdanya, kesyirikan di umatku ini lebih halus daripada jejak daripada seekor semut yang berada di atas batu licin hitam di kegelapan malam. Oleh karenanya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, minta ampun atas segala kesalahan-kesalahan kita. Nah, kita masuk pagi ini tentang kufur. Ya, karena ada 3 pembatalnya: syirik, kekufuran, dan kemunafikan. Naam, al-kufru kufrani. Ya, kekufuran itu ada 2 jenis, ada 2 bentuk. Yang pertama, kufrun yukhriju minal millah, kekufuran yang mengeluarkan kita dari agama. Ya. Wa huwa 5 anwa'. Ini perhatikan 5 jenis pula. Kufurani terbagi kepada 2, kekufuran terbagi kepada 2. Yang pertama, kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Yang kedua, tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, kita lihat bahwa kekufuran besar atau kekufuran yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam apa saja? Ada 5 jenis. Ada 5 jenis. Nah, yang pertama, an-naul awal, kufur takdzib. Ya, kufur dalam mendustakan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba au kazzaba bil haqqi lamma ja'ahu. Alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin." Apa kata Allah? Wa man azlamu, siapa orang yang lebih zalim? Ya, kezaliman itu banyak. Tapi siapakah orang yang lebih zalim dari siapa? Orang-orang yang mendustakan Allah, yang membuat-buat dusta atas nama Allah, atau dia mendustai al-haq, kebenaran. Dia mengatakan atas nama Allah, tapi itu bukan. Dia mengatakan halal, kata Allah, tapi itu bukan halal. Iftira' 'ala Allahi kadzibah, bermengada-ngada, berbuat dusta atas nama Allah. Au kadzdzaba bil haqqi, atau dia mendustakan kebenaran yang sudah nyata. Maka au kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu, ketika datang kepadanya kebenaran, alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Ini yang pertama, kufur at-takdzib. Al-atna'u tsani, kufrul istikbar wal iba' ma'a tasdiq. Kufur istikbar ini kufur dengan kesombongan. Dia terima tapi ada penolakan. Ya. Wa dalilu alaihi qaulu ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini cerita yang Allah sampaikan tentang kisah Adam alaihissalam. Ketika Allah perintahkan malaikat dan jin untuk sujud, maka para malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis, aba wastakbar, enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, dia termasuk dari kekufuran. Maka Allah yang menyebutkan sendiri kufru al-istikbar, ya, al-iba ma'at tasdiq. Dan ini berlaku dan terjadi. Bagaimana? Nah, perlu kita garis bawahi bahwa sujudnya malaikat di sini bukan sujud ibadah, bukan sujud ta'abbudi, tapi sujudnya para malaikat kepada Adam alaihissalam, pertama sujud ikrami, memuliakan Adam. Yang kedua, mentaati perintah Allah, karena Allah yang memerintahkan mereka sujud, bukan sujud ta'abbud, menyembah Adam, bukan. Jangan disalah artikan, dan ini sangat mudah dilencengkan oleh orang. Kenapa tidak boleh sujud kepada selain Allah? Allah saja perintah malaikatnya untuk sujud kepada Adam, bukan di sini makam pembicaraan itu. Tetapi Allah suruh Adam, malaikat untuk sujud,
sebagai bentuk pengagungan, dan yang kedua sebagai bentuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang memerintahkannya sujud, bukan sujud ta'abbudi. Ini yang kedua, kufur at-takdzib wa kufur istikbar. Yang ketiga, kufur syak, kufur dengan keraguan, wa huwa kufur dzan. Allah katakan wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun nafsi. Ini dalam surah Al-Kahfi, Allah kisahkan yang masuk kebun-kebunnya dalam keadaan zalim kepada dirinya. Qala ma adzunnu an tabida hadi abada. Nah, ini semua teman-teman ini enggak mungkin hangus, enggak mungkin habis. Ya kan? Enggak mungkin, ya enggak mungkin hilang. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan. Masyaallah. Lalu dia mengira kiamat tak mungkin terjadi, kata dia. Wala in ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Bila aku dikembalikan kepada Rabbku, aku dapatkan kebaikan yang telah aku lakukan. Qala lahu sahibuhu, temannya yang saleh itu, yang baik itu berkata kepada sahabatnya yang i'jab, yang mereka merasa bangga apa yang dia peroleh itu adalah hasil jerih payahnya, kecerdasannya. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Nasihat berharga dari seorang sahabat yang baik, tapi nasihat itu tidak berguna bagi dia. Apakah engkau kufur dengan Rabb yang telah menciptakan kamu dari tanah, nah, kemudian dari nutfah, kemudian Allah sempurnakan ciptaanmu. Melihat temannya yang sudah mulai merasa sombong, kemudian zalim ke dirinya dan merasa hebat, dinasihati oleh sahabat yang satunya bahwa kenapa kamu lupa Allah menciptakan kamu ya dari tanah, dari nutfah, kemudian Allah ciptakan dengan bentuk yang sempurna. Kufur yang ketiga, kufur syak, kufur takdzib, kufrul istikbar, kufur syak. Adapun yang keempat, kufur i'rad, kufur dengan berpaling. Allah katakan dalam surat Al-Ahqaf ayat 3, walladzina kafaru amma unziru mu'ridin. Orang-orang kafir dari apa yang diperingatkan mereka i'rad, berpaling. Bukan terkadang mereka tidak tahu, tapi mereka tidak mau tunduk kepada perintah Allah Azza wa Jalla, tapi dia tunjukkan sifat berpalingnya. Ini yang kelima, kufur nifaq. Nol khamis, kufur kemunafikan. Qaulu ta'ala dzalika bi annahum amanu thumma kafaru. Mereka beriman kemudian kufur. Fatubi'a ala qulubihim. Allah stempel, Allah tutup hati mereka. Fahum la yafqahun. Dan mereka akhirnya tidak memiliki pemahaman. Ini dah 5 kekufuran yang bisa mengeluarkan daripada Islam. 5 jenis yang sudah kita jelaskan. Nah, yang kedua, kufrun asghar. Ada syirik asghar, akbar, ada syirik asghar, ada syirkun khafi. Kekufuran ada kufur yukhrij minillah, 5 jenis. Kufur asghar la yukhrij minal millah, dan tidak mengeluarkan Islam seseorang dari Islam. Apa dia? Kufur ni'mah. Kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Apa dalilnya? Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Buat sebuah perumpamaan sebuah kampung negeri yang masyaallah aman, damai, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezekinya melimpah ruah. Negeri itu sejahtera, rezekinya mudah dan melimpah, dari sisi manapun dapat rezeki. Fakafarat bi'an'umillah, tapi masyarakat negeri itu tidak bersyukur kepada Allah dan kufur atas nikmat yang mereka rasakan. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Sebagai bentuk hukuman Allah berikan kepada mereka kufur nikmat, Allah berikan kelaparan dan rasa takut
dari apa yang telah mereka perbuat. Nah, ini perbuatan. Jadi hati-hati kita ikhwafillah bahwa kufur nikmat akan menyeret kita kepada kelaparan, kepada rasa takut yang masa akan datang, masa depan anak kita, dan seterusnya. Menyeret kita kepada rasa lapar dan takut. Bima kanu yasnaun, terhadap apa yang mereka perbuat. Di kufur nikmat tidak mengeluarkan dari Islam. Wa qauluhu ta'ala innal insana la zalumun kafar. Manusia ini zalim, lagi kufur. Ini kufur. Ini tentang al-kufur bi anwa'i. Kufur terbagi kepada dua. Yang mengeluarkan dari Islam, yang tidak mengeluarkan. Yang mengeluarkan ada 5. Yang tidak mengeluarkan hanya satu, itu kufru an-ni'mah. Nah, yang terakhir yang membatalkan tauhid apa? An-nifaq. Jadi sudah kita selesaikan. Coba kita kembali. Ya, pertama tentang syirik yang dengan segala jenisnya. Yang kedua tentang kekufuran dengan 2 jenisnya. Yang ketiga adalah an-nifaq, yaitu kemunafikan. Dan dia juga terbagi kepada 2. Wa huwa naw'ani, nifaqun i'tiqadiyun wa nifaqun amaliyun. Kemunafikan yang bersifat keyakinan, i'tiqad, dan kemunafikan yang bersifat amaliyah. Hati-hati. Barangkali terbuat oleh kita dan kita tidak sadar. Nah, apa bentuk nifaq i'tiqadi? Nifaq yang bersumber pada keyakinan itu ada 6 jenis. Nah, ini lebih banyak lagi. Kalau tadi syirik akbar terbagi 4 jenis. Kemudian kufur yang mengeluarkan dari Islam ada 5 jenis. Nah, sekarang nifaq terbagi kedua, i'tiqadi dan amali. I'tiqadi terbagi kepada 6. Apa dia? Takdzibur Rasul. Nifaq i'tiqad itu mendustai Rasul. 1. Yang tidak beriman kepada Rasul itu nama nifaq i'tiqadi. Yang kedua, takdzib ma jaa bihi Rasul. Ba'du ma jaa bihi Rasul. Yang pertama mendustai Rasul. Yang kedua mendustai sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari syariat ini. Dia tidak terima semuanya. Yang ketiga, au bughdur Rasul, membenci Rasulullah SAW. Nah, au bughdu ma ja'a bi Rasul, atau membenci sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bayangkan, itu syariat ini sangat luas, banyak, ya kan? Tapi membenci Rasulullah dan membenci sebagian, hati-hati, sebagian dari apa yang dibawa oleh Nabi, itu juga akan, ya, itu juga masuk pada an-nifaq i'tiqadi. Aul masarratu bi inkhifadi dini Rasul, atau dia senang bahagia dengan lenyapnya agama Nabi yang dibawa oleh Nabi SAW. Merosot Islam, senang dia. Tapi kalau Islamnya maju, umat Islamnya berkembang, banyak orang ikuti dia, tidak bahagia. Kemudian awal karahiyatu lintisara din Rasul, dia tidak suka, benci malah kalau agama Islam menang. Hani. Fahadil anwa' as-sittah, 6 perkara ini, saya ulangi, mendustai Rasul, mendustai sebagian apa yang dibawa oleh Rasul, membenci Rasulullah dan membenci sebagian apa yang dibawa oleh Rasul. Yang kelima, senang dengan keruntuhan Islam, kemudian tidak suka dengan kemenangan Islam. Nah, ini semua fahadil anwa' as-sittah sahibuha min ahli darkil asfali minan nar. Bukankah Allah telah katakan bahwa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar? Nah, inilah mereka ini. Sahibuha min ahli darkil asfali minan nar. Na'udzubillah minasyiqaqi wal nifaq. So, Allah jaga kita, lindungi kita dari perpecahan dan kemunafikan. Oke. An-nifaq terbagi pada 2, i'tiqadi dan amali. Adapun an-nifaq al-amali,
Nifaq amaliyah, perbuatan, Nabi menyebutkan 5 jenisnya. Idza haddatsa kadzab. Kalau dia mulai bicara, maka apa yang dibicarakannya bohong, dusta. Wa idza khasama fajar. Kalau berselisih dia menjadi orang yang buruk. Terkadang subhanallah tidak bisa dihindari perselisihan itu. Ya. Tapi kalau ada terjadi perselisihan, maka dia fajar. Jadi orang yang paling buruk. Wa idza ahada ghadar, kalau dia berjanji maka kemudian dia tidak tepati. Wa idza tumina khana, bila mana diberi amanat maka dia tidak amanah, menjaga, dia khianat. Wa idza wa'ada akhlaf. Wallahu ta'ala. Ini adalah 5 jenis. Kalau dia berjanji, dia ingkari. Jika 5 ini dihindari, insyaallah jauh dari sifat kemunafikan amaliyah. Dan ada 6 jenis kemunafikan amali yang mesti kita perhatikan dan kita isi. Nah, olehnya ada 2 ya. Ada 3 perkara, nawaqidut tauhid wa nawaqisu. Pertama adalah yang sudah kita bahas, syirik, ya, kemudian kekufuran. Yang ketiga adalah kemunafikan. Nah, masing-masing ada cabang dan pembagiannya, tolong dipahami. Ya, syirik, asghar, akbar, asghar, khafi. Ya kan? Dan kemunafikan, kekufuran juga ada 2. Kekufuran yang mengeluarkan dari Islam dan kekufuran yang tidak mengeluarkan. Kemunafikan juga ada 2. Kemunafikan i'tiqadi, itu keyakinan, dan kemunafikan yang sifatnya amali. Jelas sampai di sini, ikhwan? Masing-masing ada contohnya, masing-masing ada dalilnya. Jangan sampai kita terjebak dalam apa yang disampaikan ini sehingga kita merusak akidah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, ya, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan pintu-pintu ilmu dan pemahaman serta semangat di dalam mengamalkan ilmu kita. Karena sungguh tujuan kita berilmu bukan sekedar untuk berilmu dalam artian kita hidup sendiri manfaatkan, tidak, tapi hidup lebih baik untuk banyak orang. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Oleh karenanya, ya, ikhwafiyah, sekali lagi saya katakan untuk belajar ilmu syar'i, kemudian belajar bagaimana mendapatkan kehidupan yang belajar tentang apa saja yang bisa membuat kehidupan kita bisa lebih baik, gitu. Penguatan diri kan namanya, dan seterusnya. Silakan belajar, silakan. Tapi yang pokok tentang agama ini jangan tinggalkan, ya. Tauhid terutama jangan pernah antum tinggalkan, karena itu akan berakibat fatal kalau akidah kita tidak benar dan kemudian kita berharap banyak kepada Allah, Allah ampunkan, Allah masukkan dalam surga, tapi kita tidak memperbaiki diri kita. Sekali lagi, bahwa ilmu itu al-hurriyah, ilmu itu adalah kebebasan. Wal jahl sijn, dan kebodohan itu adalah penjara. Jelas ya? Jadi ilmu itu adalah al-hurriyah, kebebasan, membuat kita lebih bebas. Dalam artian bukan bebas melanggar agama Allah, tidak. Tapi kita punya ikatan yang sangat lapang. Ya, bila mana kita ingin melakukan perkuliahan, maka mana kita ingin hidup yang lebih santai. Kemudian kita berusaha untuk hidup lebih baik. Tapi tuntutlah ilmu syar'i ini. Jangan sampai ilmu syar'i tidak menjadi bagian prioritas dalam hidup kita, waliyadzubillah. Jelas ikhwafillah. Insyaallah besok kita akan bahas tentang manba' atau masdar tauhid wa manba'uhu. Ini sumber tauhid, ya, dan referensinya apa. Oke, jadi insyaallah kita bahas agama yang kita yakini ini referensinya apa, dan yang kita beragama dengannya, nah kita sumbernya apa. Kita yakini bila mana kita berada di atas 2 sumbernya, insyaallah
iman kita, agama kita kokoh. Itu saja. Kita ingin agama kita kuat karena sumbernya benar. Naam. Wa sallallahu ala nabiyyina habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara